Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman yang lagi nonton dan dengerin podcast kami. Bersama aku, Raden Fasal Falkila, saya Kenza Nafiza dari SMA 8 Bekasi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang benar-benar hot dan selalu ramai. Apa sih topiknya? Apa ya kira-kira? Nah, pasti teman-teman sekalian udah pernah ngeliat nih komentar-komentar jahat yang ada di TikTok, di Instagram, di Facebook, ataupun di platform chatting. Nah, itu tuh udah termasuk bullying. Jadi, kami bakalan bahas yang topik yang berjudul Bullying! Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget ya. Mungkin beberapa udah tahu nih dari wajah cantiknya yang sering kita lihat di sekolah ya gitu. langsung aja kita sambut, Kita sambut aja Bu Mutiara. Ya, selamat pagi Ibu. Iya pagi. Nah, buat beberapa yang belum tahu, Bu Mutiara ini salah satu guru PKN di SMA 8 Bekasi yang sering dipanggil Bu Muti. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah ya. Kita juga baik kok. Iya. Nah, kali ini kita pasti udah tahu Ibu mau bahas apa sejak kita undang ke sini. Nah, gimana sih tanggapan Ibu tentang bullying itu? Entah itu cyberbullying atau secara langsung. Ya sebenarnya bullying itu sebuah perilaku yang negatif ya. Karena ya baik untuk pelakunya maupun korbannya itu ya dua-duanya mungkin akan merasakan dampaknya gitu ya. Lalu juga bullying itu sebenarnya terjadi karena rendahnya rasa toleransi juga ya kalau dikaitkan Betul ke sih, PPKN gitu. Jadi gimana nih? Apa pendapat Ibu buat orang-orang yang dibully, yang mereka kan pasti nggak bisa mengutarain perasaannya ya? Iya, pasti takut akan mengutarakan kalau mereka tuh dibully gitu. Gimana cara menurut Ibu untuk mereka lebih berani mengutarakan kisah mereka? Iya, jadi kalau menurut Ibu sih, ya mungkin kan orang yang dibully itu biasanya kepercayaan dirinya rendah ya. Nah, itu adalah peran di sekitar orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi biasanya kan kelihatan ya kalau mulai jadi diem, yang biasanya mungkin aktif gitu, terus juga menjadi menutup diri. Nah, itu peran orang-orang di sekitar untuk menanyakan nih kira-kira kenapa ya kok kamu jadi berubah gitu. Lalu juga sebenarnya sebagai korban pun itu harus terbuka gitu ya komunikasi, karena kalau diem aja ya orang nggak akan tahu gitu nih apa yang sedang terjadi nih kepada dia gitu. Berarti lingkungan tuh ngaruh banget ya Ibu. Iya, kalau misal lingkungannya kalau nggak support juga susah juga buat mengutarakan pikiran mereka. Tuh. Terus selanjutnya gimana menurut Ibu tantangan-tantangan yang ada buat orang-orang sekitar yang mau mengutarakan kisah mereka ataupun mau mengutarakan bahwa nggak boleh nih bullying gitu. Tantangan-tantangan apa aja sih yang ada di lingkungan? Kalau tantangannya sih konteksnya misalkan sekolah ya, nah itu harusnya sih guru BK ya yang berperan. Nah meskipun guru BK mungkin nggak masuk kelas, tapi kan setidaknya dia membuka diri gitu untuk orang-orang atau anak-anak yang berkonsultasi gitu. Jadi harusnya ya lebih apa ya, lebih inisiatif peka gitu. Jadi jangan menunggu untuk ini nggak ada yang laporan nih berarti aman-aman aja. Nah itu kadang kan kasusnya ya itu ya seperti gunung es gitu, jadi nggak kelihatan lah, tapi setelah ditelusuri ternyata oh banyak ya kasus bullying seperti itu. Nah itu jadi tantangannya salah satunya itu. Ya sih ya Bu, harus ditanyain, kalau nggak malu-malu pasti ya buat ngasih taunya. Terus menurut Ibu ada nggak sih cara dari pemerintah buat efektif nih buat meminimalisir perundungan yang ada di sekitar kita? Kalau untuk pemerintah sendiri, ini yang Ibu tahu ya, kebijakan di DKI Jakarta itu pemerintah sudah menetapkan kalau misalkan ada siswa maupun guru gitu ya, siswa guru yang terlibat bullying itu akan cabut gitu, maksudnya siswa berarti akan di DO, terus kalau mereka itu punya KJP atau KIP itu akan dicabut juga. Lalu polisi itu juga nggak akan mau menerbitkan SKCK gitu untuk pelaku tersebut. Makanya kalau di Bekasi Ibu kurang tahu ya, tapi kalau di Jakarta seperti itu. Cuma Ibu berharap sih kalau bisa ya seluruh Indonesia mungkin ya diratakan gitu, atau kalau bisa di blacklist lah dari sekolah-sekolah negeri, karena kan maksudnya takutnya nih dia masuk ke sekolah yang lain melakukan pembulian lagi, itu kan yang rugi orang lain juga gitu ya. Betul sih, berarti dari pemerintah sendiri sebenarnya udah ada gerakan ya yang efektif buat meminimalisir perundungan ini. Cuman ya mungkin
beberapa masih belum berani melaporkan Iya. ya. Padahal sebenarnya nggak apa-apa banget buat ngelaporin ini. Iya, betul. Jadi gimana nih Bu, pesan buat orang-orang yang dirundung dan buat rundungnya sendiri? Kalau pesan dari ibu, kebetulan ibu juga dulu waktu SMA menjadi korban perundungan gitu ya. Yang pertama sih pastinya membuka diri gitu ya. Jadi jangan, kalau kamu merasa sebenarnya kan perundungan itu nggak harus kamu dipukul atau mungkin secara fisik ya, tapi kalau ketika kamu lewat itu mungkin dipandang sinis gitu, atau mungkin ketika lewat mereka itu ngomong yang negatif, misalkan kayak ih so cantik banget gitu-gitu, itu kan sudah termasuk bullying dalam verbal gitu ya. Nah itu harusnya membuka diri langsung cerita ke guru BK gitu. Cuma di sini juga ibu ingin memberitahukan gitu ya, nggak semua guru BK juga itu bisa membantu, karena waktu kasus ibu bilang ke guru BK-nya itu malah bilang, iya kan kamu nggak bisa menyelesaikan sendiri, dikomunikasikan aja gitu. Nah padahal kan ya gimana mau komunikasi ya, maksudnya kita lewat aja itu udah dibullying secara verbal gitu. Jadi mungkin pesannya itu ya, membuka diri. Terus juga sebagai kakak kelas mungkin ya, karena kebetulan ibu dulu dirundungi oleh kakak kelas gitu. Jadi jangan menganggap adik kelas itu sebagai saingan gitu. Jadi kalau memang ada sesuatu yang ibaratnya menimbulkan salah paham ya dikomunikasikan, karena kan kebanyakan kakak kelas itu langsung percaya dengan kakak kelas temennya lagi, tapi nggak ditanyakan dulu nih bener nggak nih kalau adik kelas itu melakukan ABC gitu. Jadi intinya sih terbuka dan komunikasi gitu ya. Dan juga mungkin apa ya, tidak usah ikut campur urusan orang lah gitu kan. Kadang gitu ya, misalkan kakak kelas ada berita apa nih terus kita ikut-ikut nyebarin, nanti kan jadinya bumerang sendiri, karena nanti kalau misalkan orang ini ngomong ke kakak kelas tersebut, jadi kan kita yang kena, padahal kan intinya ya kita cuma ikut-ikutan aja gitu. Jadi seperti itu sih pesannya. Bener sih, emang sebenarnya yang paling serem tuh adu domba ya. Iya, Itu betul. serem banget, bisa bikin orang jadi dibully juga. Sekitarnya jadi kena juga. Terus kan tadi sempat Bu Muti sebutkan kalau bullying itu berdampak ya ke orang. Nah, kira-kira apa sih dampak terparahnya dari bullying itu? Dampak terparahnya ya yang pastinya yang ibu rasakan ya sebagai korban itu, yang pertama korban itu akan merasa rendah diri gitu ya, karena ya balik lagi tadi ketika lewat misalkan nih di kantin gitu, terus itu kan pasti akan dikatain ya kayak ih so cantik banget gitu. Terus juga yang kedua jadi punya masa lalu yang buruk ketika di sekolah, jadi makanya pengen buru-buru lulus gitu. Nah itu kan suatu trauma juga mungkin ya. Jadi intinya sih traumanya itu cukup mendalam lah dan cukup lama juga, karena ibu sendiri pun waktu kuliah kan satu kampus lagi nih sama kakak kelas ini. Nah itu kayak ada rasa takut gitu ya, nanti ketemu tiba-tiba nih di kantin apa di mana. Jadi intinya sih sampai sekarang suka ada trauma seperti itu gitu. Berarti bully ini benar-benar bisa bikin trauma banget ya. Emang serem banget bully itu. Emang susah apa buat nyembuhin masa trauma. Iya, Iya, apalagi trauma. sampai perlu, kalau misalnya perlu ke psikiater, sampai ke psikolog, berarti itu udah benar-benar separah itu ya bullyingnya. Nah, itu aja sih ya Ibu pertanyaan dari kita. Nah, gimana nih buat teman-teman yang udah nonton dan dengerin podcast kita kali ini? Semoga wawasan dan pemahaman kalian lebih nambah ya dari podcast kita dan dari pembicaraan Bu Muti kali ini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan dengerin podcast kami. Terima kasih juga buat Bu Muti. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Kali ini. Ya, kalau begitu segitu aja. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merasa terjebak dalam lingkaran kesedihan dan ketidakberdayaan. Rasanya seperti aku tidak bisa lagi menjadi diri sendiri, karena setiap langkahku seolah dinilai dan dicemooh. Aku ingin sekali merasakan sedikit kehangatan dan dukungan, tapi terkadang rasanya terlalu berat untuk diminta. Aku berharap ada yang mengerti betapa sakitnya perasaan ini, dan bisa membantu aku menemukan kembali kekuatan dan keyakinan yang hilang.